Bisa. Oke. Berani Mas. Moto DHBH Sojudis Takeko Brawasase Sosanate Prop. Apa? Sojudis Takeko Berawasase Sosan Atrep. Silakan apa Mas? Sholat, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, komunikatif, bersih, rapi, wangi, sapa senyum, ahli terapis, Sopan, santun. sapa senyum, ahli terapi profesional. Sosannya mana? Sosannya. Gak ada, Pak. Perbaiki berarti. Dulu di atasnya apa? Moto DHBH Nah, Dewan Harkat Baitul Hikmah, Jalan Masjid At-Taqwa, Grand Cibubur, Blok D9. enggak, yang ini gitu deh. Motonya apa? Moto Sojudis Takeko Brawasase Sosan Ate Prop. Sosannya nggak ada. Ah, itu dia dibenerin maksudnya berarti. Bisa tuh, Sa? Bisa nggak itu? Udah nggak? Ngerti, Gak bisa, Pak. Gak ngerti. Nggak ngerti, belum bisa ya? Iya. Saya coba kasih. Itu nggak bisa ditulis aja kan? Itu bentuk apa sih? Buat kan? Foto. Oh, foto. Gambar itu Pak. Gambar. Kalau ini Enggak, bisa enggak. Tapi salah ya, kurang ya, sosannya kurang ya. Oke, terus berikutnya Mas. Ikut berperan aktif dalam ikhtiar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk Indonesia sehat. Misi mengembangkan budidaya tanaman obat herbal dan ketabiban, mengecek keahlian tenaga muda dari pondok pesantren pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pendidikan dan pelatihan atau diklat di DHBH guna meningkatkan profesionalisme terapis dalam memberikan pelayanan berbagai jenis terapi pada masyarakat yang membutuhkan. Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membuka 99 cabang pondok terapi herbal dan ketabiban di Jabodetabek dan 999 di berbagai kota di Indonesia. Company profil DHBH diklat metafisis dan ketabiban Master Harkat Baitul Hikmah. Perguruan tenaga dalam dan pengembangan ilmu metafisika Master Harkat di Yogyakarta yang tergabung dalam Majelis Zikir Mustajabah Baitul Hikmah. Perguruan ini didirikan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan di bidang herbal yang ketabiban, bekam, gurah, ruqyah, dan berbagai jenis terapi lainnya, yang dipandu oleh Guru Besar Master Harkat Dr. Randes Muhammad Sugi Maktub Al-Yamani Mas Gioman, seorang pekerja seni, ahli herbal dan spiritual. Itu aja. Baru bawahnya apa? Gak ada lagi. Oh, bukan itu berarti Mas. Seperti yang lain. Yang isinya SOP kayak gitu. SOP. Oke, sekarang ini aja dulu. Itu masih dihapus dulu Mas. Ini dia. Kan banyak Mas.
Iya ada 1, 2, 3, 5, 6, 7. SOP kan SOP. Oke. File SOP gitu. Ada. Tentang SOP sebelum bekam. SOP-nya apa aja? Tentang SOP sebelum bekam. Yang lain ada? Gak ada lagi. Ada di mana ya? Udah. Ya, ini ada. Jadi Mas. Manajerial. Fungsi manajerial. Jadi kalau orang punya usaha itu kan butuh kemampuan mengelola. Untuk mempunyai kemampuan mengelola, maka diperlukan satu-satu ini ya. Ya, kita akan membahas satu terkaitan dengan pengelolaan DHP. Bagaimana sih mengelola DHP itu? Untuk Mas Aji dan Mas Raksa, untuk lebih memperdalam lagi berkaitan dengan fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah satu, ya Mas. Rusak kabel apa gimana? Habis Pak. Habis. Nah, Mas, ya. Jadi, teman harus nanti ke depan tuh diprogramkan untuk memiliki kemampuan POAK itu satu, ya. Ini planning Mas. Planning apa artinya? Perencanaan, planning, ya. Perencanaan. Yang kedua, organizing, ya, atau pengorganisasian. Punya perencanaan, kemudian mampu mengorganisasi, ya. Terus, nih, actuating, ya, atau accounting ini. Planning, organizing, pelaksanaan, pencatatan akuntansinya, ya. Terus controlling. Controlling apa Mas? Pengawasan. Pengawasan. Jadi POAK itu intinya adalah bagaimana kita membuat perencanaan, kemudian rencana itu diorganisasi, terus dicatat, pencatatan, terus dikontrol. Nah, dalam hal ini planning, perencanaan, itu sudah disusun lah sudah disusun program kerja. Ya, program kerjanya apa sih? Ya, buka usaha dengan menggunakan SOP ini. SOP sudah disusun, kita sudah susun mana? Supaya misalnya urutan, misalnya gini, SOC penanganan pasien. Bagaimana cara menangani pasien?
Kan sudah ada semua tuh SOP yang kalau dia bekam berarti di SOP-nya bekam seperti apa. Kan sudah pakai perencanaan semua tuh. Nah, diorganising, lah diterapkannya bagaimana? Diterapkan gitu, jangan perencanaannya sudah disusun, sudah dibuat SOP, tapi tidak diterapkan. Itu mana tidak mengikuti perencanaan kan gitu. Makanya ada SOP. Bagaimana cara bekam? Itu semua kan pakai SOP. SOP itu apa? Standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur. Jadi prosedur yang standar itu sudah ditentukan standarnya tuh. Untuk menjalankan aktivitas sudah ditentukan. Begini loh caranya. Kalau bekamnya begini, jangan asal-asalan langsung. Makanya disusun tadi SOP. Ya, paham ya? Terus pengorganisasinya bagaimana? Jangan sampai ini begini, itu begitu. Jangan diseragamkan pelaksanaannya. Bagaimana menggunakan ruang terapi dan sebagainya, kan ada SOP menggunakan ruang terapi. Diatur semualah, sudah direncanakan semua. Paham ya? Nah, terus di situ ada, kita kasih contoh SOP DHBA. Apa aja Mas? Penanganan pasien. Ya, SOP urutan penanganan pasien. Ada semua tuh, nanti kita pelajari semua ya. Jadi urutan pun caranya gimana sih? Admin sudah menyusun tuh urutannya. Jangan loncat-loncat. Aturannya kan ada tuh. Semuanya sudah dikondisikan. Nah, kalau tidak dijalankan sesuai dengan apa yang sudah dibahas, sesuai dengan ketentuan, itu akan menimbulkan masalah. Nah, ketika ada orang curiga misalnya, kok saya nggak nerima, dicek. Sebagai orang yang punya kemampuan kontrol, dikontrol gitu loh. Pencatatannya bener nggak sih? Itu harus dikontrol. Paham ya maksudnya ya? Jadi manajemen di sini tuh dalam pengertian bagaimana mengelola usaha ini dengan membuat perencanaan, mengorganisasi orang-orangnya dan tempatnya juga supaya tidak timbul persoalan. Nah, di situ. Paham ya? Jadi kalau ada sesuatu, nanti misalnya sama sudah mengambil porsinya sebagai seorang yang diberikan tanggung jawab memimpin, harus menerapkan apa yang sudah jadi ketentuan. Itu pentingnya diklat ini. Nah, nanti terapannya mulai bertahap. Jadi ada juga urutan pengenangan pasien, benar nggak sih pelajari itu? Jangan-jangan ini kan aturannya ada. Nanti kita ini secara umum dulu ya, menyeluruh dulu ya. Terus penggunaan ruang terapi. Lah kok ruang terapi ada yang pakai model cat sendiri, nggak boleh. Ruang terapi ada ketentuannya. Satu, harus ada meja, harus ada kipas angin, harus ada Jam dinding. Semua sudah ada, di SOP sudah ada. Nanti kita pelajari satu persatu. Tapi intinya itu, penggunaan kamar mandi sudah ada aturannya. Bagaimana menggunakan kamar mandi? Jangan sampai kamar mandinya kotor, nanti ada pasien yang kepleset dan sebagainya. Kayak gitulah intinya. Ya, kontrol itu penting. Makanya tugas manajemen di DHB yang paling sederhana adalah, sering ditutup harusnya Mas. Tutupnya mana? Tutupnya. Satu, membersihkan semua yang kotor. Yang kedua, memperbaiki semua yang rusak kan gitu. Yang ketiga, melengkapi semua yang diperlukan. Memperbaiki semua yang rusak.
Kalau ada yang rusak, diperbaiki. Misalnya sanyonya rusak, air nggak keluar, ya harus diperbaiki. Itu harus ada yang tanggung jawab. Panggil tukang sanyo gitu loh. Itu fungsi pimpinan. Nah, kalau semua orang itu sudah bisa pada mengerti, itu enak. Misalnya, tidak harus pimpinan, anak buah kan bisa juga dikondisikan untuk mencari pelanggan. Coba biasanya perbaiki sanyo siapa? Hubungi kan gitu. Maksudnya gitu. Itu kalau yang ada yang rusak. Apalagi misalnya membersihkan semua yang kotor. Kalau ada yang kotor dibersihkan. Sayangnya di situ dari dulu nggak dapat beberapa kali itu udah dapat OB tapi bermasalah. Kenapa? Begitu ada OB, orang itu pada seenaknya perintah beli kerupuk yang sederhana, perintah beli makan. Jadi seolah OB itu akhirnya gak perasaan gitu. Kayak gitu Mas. Jadi sampean dikondisikan jadi orang pinter, melihat situasi ada yang rusak apa, misalnya ada cantola kayak semalam tuh Bapak kemarin kan habis betulin ya, habis ngecat habis ya, habis ngecat kan dilepas-lepas tuh, dipasang kan gitu. Kalau ada yang rusak di ruang terapi, cantolannya pakunya lepas. Kalau orang nggak punya kemampuan itu, dicuekin aja tuh. Makanya lama-lama masalah gitu kan. Itulah fungsinya seorang leader. Lah kalau orang-orang tuh bisa semua, harusnya tidak perlu tuh pimpinan turun tangan, nggak harus. Begitu masuk ruangan, kan ini ruangan-ruangan bersama ya. Belum satu orang dapat ruangan kayak gini, masalah nih harus orang kayak gitu. Kok punya ruangan sendiri nggak boleh kayak gitu semuanya. Itu harus semua sama gitu loh. Bisa dipakai siapa saja. Nah itu benar masalah kayak gitu. Ya. Jadi kalau ada yang rusak, memperbaiki semua yang rusak, melengkapi semua yang diperlukan. Yang diperlukan apa? Yang diperlukan itu tisu karena habis. Misalnya ya. Kan sudah direncanakan nih, perencanaannya itu jangan sampai kehabisan nih. Berarti harus dilengkapi. Nah, itu harus mengambil inisiatif. Oh ternyata apalagi yang rusak, apa-apa lagi yang kurang lengkap. Alat cek kesehatan misalnya. Itu intinya begitu Mas. Jadi sama posisinya itu mengelola gitu. Tidak harus dikerjakan sendiri. Tidak harus dikerjakan sendiri, tapi mengkondisikan bagaimana semua bisa berjalan. Oh, lihat kotor kayak gini, misalnya gini. Kotor nih. Kalau orang sudah punya kemampuan manajemen, sadar diri itu dibersihkan. Ya, semua yang kotor, ada sawang misalnya, ya dibersihkan gitu. Nah, disitulah fungsi manajemen. Kenapa usaha ini berlangsung? Ya karena fungsi manajemen, Mas. Kalau tidak ada manajemen, ya berantakan, seenak sendiri kan gitu. Paham ya maksudnya ya? Ya. Oke. Ini coba sampai terapkan ini, Mas. Ini dulu nih, 3 ini sampai coba terapkan dalam diri sendiri. Saya apa sih? Oh, saya harus bersih. Apa yang kurang lengkap saya sih? Silakan berekspresi di situ. Ya gitu ya Mas ya. Ini sebagai pengantar saja dulu. Jadi intinya bahwa segala sesuatu yang terkait dengan manajemen adalah perencanaan. Nanti saya punya rencana, kemudian bisa mengorganisasi orang. Misalnya gini, di organisasi ada bagian pencatatan dong, bagian admin. Ada dong bagian yang untuk terapinya, jangan dicampur nanti admin sama udah ngurusi admin, ngurusi terapi. Berbeda, ya lihat situasinya. Kalau di Grand Kauripan, masa buat taruh admin khusus,
Orang kerjanya juga nggak ada, Hmm. kan nggak perlu ya. Jadi itulah kemampuan mengkondisikan. Itu dulu ya Mas ya. Jadi yang kaitan dengan diklat ini, yang pertama itu tentang fungsi-fungsi, yaitu satu apa? POAK itu singkatan dari planning, Organizing, organizing, accounting, accounting, controlling. controlling. Ya. Accounting itu pencatatan. Hmm. Ya. Oke, kemudian kita mengenal namanya, ini kan perencanaan. Ada yang namanya marketing. Nah, Mas. Marketing. Duh. Gimana sih Mas? Kayak gini sih Mas. Beli itunya aja apa Mas ya? Beli dalamnya apa Mas? Marketing mix ya Mas ya. Ini marketing mix namanya. Ini adanya di kampus-kampus pelajaran kayak gini Mas. Hmm. Bisa nggak? Harus begitu ya. Marketing mix ini terdiri dari 4P Mas. Ya, produk. Yang pertama itu produk. Ya. Ya. 2 produk ya. Yang kedua price. Price. Ya. Yang ketiga promotion. Yang keempat place. Jadi kalau orang usaha apapun itu harus satu produk, harus tahu tentang produk. Hmm. Mau jual jamu harus tahu tentang jamu nih, manfaatnya apa, penggunaannya apa, pokoknya pengetahuan tentang produk. Di DHBH produknya apa? Menu, Menu. bekam, gurah, ya, apalagi pijit urut, pijit saraf, itu namanya produk. Hmm. Kemudian harga, price, kita harus tahu harganya nih. Jangan sampai nggak tahu bekam berapa gitu harganya. Mau bekam, oh nggak tahu harganya. Makanya kita tentukan harganya. Yang ketiga adalah promotion. Promosi, bagaimana mempromosikan produk itu. Yang keempat, place, tempat. Tempat jualan kita di mana? Tempat sekarang bisa ada apa, marketplace gitu ya. Itu juga tempat orang jualan gitu loh. Kita DHBH ya di DHBH itulah, di kantor itulah kita jualan, punya tempat, ada tempatnya gitu untuk dagang. Kayak gitu. Oleh karena itu ini kita akan explore semua ini. Teman harus ngerti pijat urut anak berapa? 80. 80 apa 100? 85. 80 apa 100? 100. Ya, 100. kayak gitu itu harus tahu. Rukyah berapa sih? Rukyah berapa? 300. 300. Tapi apakah benar cuma 300? Kalau orangnya nggak punya uang gimana? Ini terkait dengan kebijakan. Ya nggak masalah. Hmm. Kalau ada orang nawar 200 boleh, ya nggak apa-apa. Tapi di situ ada ketentuan harganya 300. Boleh lebih dari itu ya boleh aja. Kan itu rukyah ada rukyah keluarga, ada pembersihan rumah dan sebagainya. Itu harus tahu. Sebagai seorang pimpinan, seorang pengelola. Kan zaman pedagang nih judulnya itu. Sama teman tak jadikan pedagang. Tapi juga melayani gitu loh. Pedagang itu artinya sebagai orang yang mengelola usaha gitu. Yeah. Tapi juga melayani sendiri juga gitu, karena bekam juga. Nanti kapan saatnya kalau sudah punya kemampuan ya udah nggak usah kerja, kamu ngatur aja gitu loh. Harusnya kan begitu. Dulu kita sudah pada tingkat itu Mas, sudah pernah sampai pada tingkat itu. Ya. Jadi program
Medsos itu ada di sini, Mas. Promotion. Di promotion, mempromosikan. Itulah program pengkondisian dari marketing mix itu. Marketing itu campuran, marketing itu menjual konsep marketing mix ini sebenarnya banyak, ada 7, tapi yang utama ini dulu 3, 4. Kalau sama sudah paham, tertanam, apapun usahanya wis harus itu. Oke ya, oke, jadi tutup dulu.